Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita sanjung sejikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang saya hormati para hadirin sekalian. Jadi bagaimana kabarnya hadirin? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, di cuaca yang selalu hujan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan memberikan ceramah singkat yang berjudul Pahala bagi orang yang sakit. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada hadirin, saat sedang sakit pernahkah merasa bahwa semangat dalam beribadah menurun dan mengganggu saat beribadah? Nah, sebenarnya sakit itu sendiri merupakan ibadah. Mengapa? Karena saat sakit kita dituntut untuk bersabar, sedang sabar pahalanya sangat besar. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sabar itu separuh dari surga, yang artinya dengan bersabar kita dapat masuk surga. Jadi sakit itu pahalanya besar. Pahala itu buah dari ibadah. Kita sholat, kita berpuasa, kita mengaji, itu semuanya untuk mendapatkan pahala. Jadi sakit itu bernilai ibadah karena kita bersabar dan pahala sabar itu sangat besar. Jangan kita mengeluh, sakit itu dapat mengganggu ibadah kita. Kalau untuk berdoa, untuk disembuhkan itu kita tetap berdoa karena Allah senang dengan hambanya yang meminta kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Sayyidina Imran bin Husain, salah satu sahabat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan bahwa beliau menderita penyakit wasir selama bertahun-tahun. Dari duburnya itu keluar darah. Namun beliau selalu bersabar dengan sakitnya dan tidak menjadi penghalang untuk beliau hadir bersama Nabi di masjid mendengarkan nasihat dari Nabi. Beliau datang ke masjid dengan cara dibopong, kemudian saat di masjid beliau duduk di bak yang diisi air. Mungkin kalau di zaman sekarang itu di ember mungkin ya. Karena di zaman dahulu, jadi beliau duduk di situ agar darahnya itu tidak mengotori masjid. Karena zaman dahulu tidak ada yang namanya pembalut. Pada suatu hari beliau mendatangi Rasulullah meminta agar sakitnya ini minta didoakan agar sakitnya ini sembuh supaya beliau lebih semangat dalam beribadah. Jadi Nabi mendoakan beliau. Dan dengan kehendak Allah beliau sembuh. Nah, tidak lama kemudian beliau datang lagi kepada Nabi dan meminta agar sakitnya itu dikembalikan. Sambil tersenyum Nabi bertanya kepada Imran, "Wahai Imran, mengapa engkau meminta sakitmu itu dikembalikan?" Lalu Imran bin Husain menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saat aku sakit, malaikat pada pagi dan petang selalu mendatangiku, memberikan salam kepadaku dan mendoakanku, dan aku melihatnya. Namun saat aku sakit semua itu tidak ada lagi. Jadi aku memilih untuk sakit saja agar supaya aku selalu dapat berjumpa dengan malaikat." Jadi kita tidak boleh atau jangan mengeluh saat kita sakit. Karena saat kita sakit kita bisa bersalawat kepada Nabi, kita bisa berzikir, kita bisa melihat ceramah ustadz di YouTube. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ceramah singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.